Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CPNS di tahun 2024 ini ya. Jadi saya yakin dari teman-teman sudah banyak ya yang sudah menerima hasil pengumuman seleksi administrasi pasca sanggah. Jadi tentunya selamat bagi teman-teman yang lolos seleksi administrasi. Dan mulai saat ini bagi teman-teman yang lolos sudah diwajibkan gitu ya untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi dasar ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba buatkan video, kita coba berikan tips dan trik mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar agar hasilnya maksimal dan efektif gitu ya dalam mengerjakan SKD tersebut. Karena tentunya menurut saya belajar saja tidak cukup, dibutuhkan cara bagaimana agar efektif dan efisien dalam mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar. Dan kali ini kita akan coba berikan ya rangkuman cara atau tips dan trik agar bisa efektif dan efisien dalam mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah rangkuman cara ya atau tips dan trik agar teman-teman bisa mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar dengan efektif gitu ya. Jadi ini cara yang bisa dilakukan menurut saya ya. Jadi yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah keputusan Menteri Pan-RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Dalam keputusan Menteri Pan-RB tersebut dijelaskan berkaitan dengan passing grade gitu ya atau nilai ambang batas. Jadi nantinya untuk SKD itu ada 3 jenis soal. Dari mulai TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensia umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Masing-masing jenis soal tersebut untuk TWK ada 30 butir soal. Kemudian untuk TIU ada 35 butir soal. Kemudian untuk TKP ada 45 butir soal. Total soal secara keseluruhan adalah 110 soal. Dan durasi waktu mengerjakannya adalah 100 menit. Jadi jika dibagi rata, satu soal saja itu 1 menit tidak cukup gitu ya. Jadi kurang dari 1 menit harus sudah selesai. Itu jika dibagi rata-rata. Tetapi tentunya berpikirnya tidak boleh seperti itu ya. Karena pasti ada soal yang mudah, bahkan 15 detik sekalipun sudah bisa terjawab. Tetapi ada soal yang mungkin menjawabnya harus dihitung benar-benar, mungkin harus butuh waktu 2 menit, 3 menit. Tetapi hal tersebut harus bisa dilakukan secara efektif gitu intinya ya. Kemudian selanjutnya, bobot nilai untuk jawaban benar untuk TWK itu adalah 5 ya. Jawaban benar bernilai 5 dan salah bernilai 0. Kemudian untuk TIU juga sama, jawaban benar bernilai 5 dan salah bernilai 0. Kemudian untuk TKP ini berbeda, tidak ada jawaban salah untuk TKP. Tetapi untuk tiap jawaban ada bobot nilainya, dari mulai 1 paling rendah sampai maksimal 5. Untuk TKP ini teman-teman usahakan menjawab yang paling benar gitu ya, dengan bobot nilai maksimal 5. Kemudian usahakan jawab semua soal karena tidak ada pengurangan nilai. Jadi kalau terpaksa sekali nih teman-teman sudah kehabisan waktu, pokoknya jawab saja karena tidak ada pengurangan nilai. Kemudian selanjutnya nilai ambang batas atau NAB ya atau passing grade. Untuk TWK ini 65. Berarti harus menjawab minimal 13 soal benar untuk lolos passing grade. Kemudian untuk TIU ini ambang batasnya atau passing grade-nya adalah 80. Berarti harus menjawab minimal 16 soal benar.
Kemudian untuk TKP ini passing grade-nya 166. Berarti harus menjawab minimal 34 soal dengan bobot jawaban 5 atau maksimal. Jadi ini perlu digarisbawahi, ini penting gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan bisa menjawab minimal 13 soal TWK dengan benar, 16 soal TIU dengan benar, dan 34 soal TKP dengan bobot nilai maksimal atau 5. Ini sangat penting jika teman-teman ingin lolos passing grade atau nilai ambang batas. Kemudian ini yang lebih penting lagi. Tips dan trik jitu agar lolos nilai ambang batas dan sukses seleksi kompetensi dasar. Yang pertama, jawab soal TWK, tes wawasan kebangsaan ya, yang dirasa mudah terlebih dahulu. Tapi ini fleksibel gitu ya, bisa TWK dulu atau bisa TIU dulu. Tetapi karena setahu saya nomor 1 itu TWK dulu, ya bagi saya yang penting dari nomor 1 gitu. Menurut saya TWK dulu. Tapi lagi-lagi ini seni gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin TIU dulu ya silahkan. Tetapi kalau menurut saya lebih baik TWK dulu, urut dari nomor 1, jadi tidak bingung gitu. Kemudian nomor 2, tulis di kertas nomor soal TWK yang sudah dijawab. Jadi teman-teman jawab dulu soal TWK, kemudian yang sudah dijawab tulis nomor soalnya di kertas. Nanti kan akan dikasih kertas ya, kertas sama pensil kalau tidak salah. Kemudian pastikan soal yang sudah dijawab tersebut jawabannya benar. Jadi jika teman-teman nggak pasti nih soal tersebut terjawab dengan benar, tidak usah dijawab. Teman-teman jawab soal yang jawabannya menurut teman-teman pasti benar terlebih dahulu. Kemudian 4, kalau bisa minimal menjawab 13 soal dengan jawaban yang diyakini benar dengan cara menghitung nomor soal yang sudah ditulis tadi. Kemudian nomor 5, tinggalkan soal sulit, bahkan mungkin soal yang tidak sulit tetapi jawabannya masih ragu-ragu. Jadi kalau teman-teman menemukan soal yang sulit langsung skip, soal sulit langsung skip. Tentunya untuk bisa menjawab ini teman-teman harus belajar gitu ya. Belajar dan banyak-banyak berlatih soal. Jangan sampai nanti semua soal itu sulit. Mau dapat nilai gimana gitu, karena itu yang paling utama gitu. Teman-teman harus belajar dan berlatih soal gitu agar teman-teman bisa menjawab dengan benar. Kemudian selanjutnya lanjut mengerjakan soal TIU. Usahakan jawab minimal 16 soal dengan jawaban pasti benar. Nomor 7, jangan lupa kembali tulis nomor soal TIU yang sudah dijawab dan sudah pasti benar tersebut. Selanjutnya, lanjut kerjakan soal TKP secara keseluruhan dengan cermat dan teliti. Jangan lewatkan satu soal pun. Jadi kalau sudah masuk di soal TKP, nggak usah baleni gitu ya, langsung saja kerjakan semuanya, karena kalaupun nanti dilewati dan kembali lagi pasti pemikirannya sama gitu. Kalau bingung ya pasti akan bingung lagi gitu. Jadi jawablah secara keseluruhan. Usahakan memilih seluruh jawaban dengan bobot nilai tertinggi. Selanjutnya nomor 10, kembali mengerjakan soal TWK dan TIU yang dirasa sulit itu tadi. Jadi tadi kan ada yang dilewati nih, yang belum dikerjakan, yang teman-teman anggap sulit. Teman-teman balik lagi ke soal tersebut. Jawab soal yang masih ada kemungkinan benar dengan maksimal. Jadi kalau teman-teman klik soal yang belum dijawab kemudian ini nggak mungkin bisa saya jawab, bisa teman-teman lewati lagi. Teman-teman temukan soal yang sebenarnya teman-teman tahu nih jawabannya, tapi mungkin butuh waktu, butuh menghitung. Maksimalkan jawab soal itu, karena bobot satu soal ini 5, ini sangat besar nih. Kemudian tulis nomor soal yang jawabannya masih ragu-ragu. Misalnya soal yang membutuhkan hitung-hitungan yang panjang dan lama. Selanjutnya, jika masih ada waktu, maksimalkan untuk menjawab soal yang masih ragu-ragu tersebut semaksimal mungkin sampai ditemukan jawaban yang benar. Selanjutnya, pastikan seluruh soal sudah terjawab. Kemudian terakhir, misalkan waktu 100 menit, maksimalkan waktu 100 menit tersebut. Tidak usah terburu-buru ingin mengakhiri tes, tidak usah terburu-buru ingin keluar ruangan, karena pasti panitia akan menunggu.
Selalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan sembari menunggu nilai SKD muncul di layar monitor. Jadi nggak usah klik akhiri, tunggu saja sampai waktunya habis, pasti nanti akan muncul nilainya. Jadi maksimalkan waktu 100 menit tersebut dengan baik. Jadi itu ya tips dan trik atau cara yang bisa digunakan oleh teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan nilai SKD yang maksimal. Terutama teman-teman harus bisa lolos passing grade atau nilai ambang batas. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.